Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai tutorial setup clean look pada Pacific Premium Pro Special Edition. Dan sebelum melakukan pemasangan, kita akan coba lihat dari sisi framenya. Untuk pada bagian head tube, dia sudah menggunakan 52 mili. Dan setelah ini kita akan coba ukur ya bearingnya menggunakan meteran. Ya, di sini kalau kita lihat memang ukurannya adalah 52 mili dan nanti akan terlihat aktualnya ketika kita sudah bongkar headsetnya dan kita lihat dari sisi dalam frame-nya ya atau headsetnya. Oke, dari sisi bottom bracket kalau kita lihat di sini dia menggunakan press fit dan untuk pembongkaran press fit ini kita perlu menggunakan tools ya, untuk tools khusus untuk membongkar BB ini. Lalu kita akan melihat dari sisi jalur FT. Nah, ini kalau kita lihat ada lubang untuk keluaran kabel shifter FT lewat sini. Dan jika kita perhatikan ini tidak possible, sepertinya tidak possible jika kita pasang FD untuk TI itu ya. Ya, kita coba lihat ke depan lagi. Untuk bagian depannya di sini kabelnya memang terlalu banyak yang keluar ya. Dan seharusnya nanti setelah dipasang clean look ini menjadi lebih rapi dan jadi oke. Lalu pada bagian bawah bottom bracket di sini tidak ada lubang untuk drain hole atau air keluar dari bawah frame. Dan di sini jika posisi sedang hujan atau kita mencuci sepeda dan ada air yang masuk ke dalam frame, di sini ada possibility air mengenang ke dalam frame ini ya. Dan jika sudah mengenang ini akan sulit kita keluarkan dari frame-nya. Dan seharusnya memang ini ada lubang di bawah frame sini ya, untuk mempermudah air keluar dari dalam frame. Ya, ini adalah tampilan bagian depannya ya. Memang kabel-kabelnya sangat berantakan sekali. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah pasang internal routing atau clean look ini menjadi lebih rapi dan secara look pun jadi lebih oke ya. Nah, kita akan pasang handlebarnya setelah ini. Dan mudah-mudahan berhasil dipasang dan tidak ada isu ketika pemasangannya. Ya, berikut ini adalah handlebarnya yang kita akan pasang. Ini model Vision Meteran ACR, lebar 40 cm dengan stem 10 cm. Dan ini saya beli dari AliExpress. Memang ini palsu ya, bukan original, dengan warna hitam doff, polos tanpa logo. Oke, kita akan pasang handlebar ini dan ini saya perlihatkan beberapa paket bawaan dari handlebarnya. Di sini kita banyak dapat beberapa part, diantaranya adalah spacer, lalu ada top cover bawaannya, ada juga untuk jangkarnya atau compression plug. Di sini sudah bisa support untuk jalur internal melalui steer tube atau fork. Jadi nanti kabel akan melewati sini. Dengan ilustrasi sebagai berikut, di mana kabel brake kiri yang warna merah akan melalui atas steer tube, lalu 3 kabel lainnya akan melalui depan head tube ya. Yang warna merah itu adalah kabel brake kiri, lalu untuk yang warna hijau adalah shifter kiri, warna kuning dan biru adalah brake dan shifter kanan. Dan semuanya 3 kabelnya akan melalui depan head tube. Ya, ini adalah bagian atasnya ya, jadi nanti kabel yang brake kiri akan lewat atas ini. Lalu untuk bagian depan kita membutuhkan C-ring. Ini adalah kita beli paket terpisah ya dari bawaan handlebar. Jadi memang ini kita mesti beli. Dan untuk setelah ini kita akan coba pasang C-ringnya. Dan seharusnya akan bisa masuk 3 kabel melalui C-ring tersebut ya. Nah, berikut ini adalah C-ring yang sudah terpasang. Dan kalau kita lihat di sini possible ya 3 kabel nanti masuk ke dalam sini. Jadi tadi brake sebelah kanan, lalu shifter sebelah kanan, dan juga untuk shifter sebelah kiri. Jadi 3 kabel akan masuk lewat di sini. Dan dengan jarak seperti ini sangat possible sekali dan seharusnya tidak mengganggu dari sisi bearingnya ataupun forknya berputar ya ketika handlebar kita gerakan. Lalu untuk bagian jangkar, ini nanti kita akan replace bawaannya menggunakan jangkar bawaan handlebar agar kabel bisa melalui atas steer tube. Dan ini adalah top cover bawaannya dan saya tidak akan menggunakan ini karena kenapa ini tidak possible dipasang karena memiliki jarak yang cukup jauh ketika dipasang ya.
Ya, bisa dilihat dari sini jaraknya cukup lebar sekali ya antara frame dengan top cover. Sehingga kita perlu mengganti ini dengan membeli baru top cover di luar dari paket bawaan handlebarnya. Ya, di sini saya sudah membeli top cover di luar dari paket handlebar dan juga spacer ring 2 mili yang saya bentuk C, yang saya potong secara manual dengan gergaji. Dan ini adalah top cover headset bawaannya, dimana di sini mempunyai ada space ya di atas ini, sehingga tadi jaraknya menjadi lebih tinggi ya antara frame dengan top cover spacer headset. Nah, ini yang saya beli. Nah, di sini tidak ada space, berbeda ya dengan yang bawaannya. Namun karena tidak ada space sehingga kita butuh si ring tambahan 2 mili ini ya, yang sudah saya custom, awalnya lingkaran lalu saya gergaji menjadi bentuk C. Nah, ini bentuknya seperti ini. Untuk lebih memperjelas lagi kenapa dia ada space yang jauh, ini karena ada space tadi ya di bagian top cover. Bedanya dengan yang kita beli terpisah, ini tidak ada space sehingga jarak si ring menjadi lebih mendekati frame ya. Nah, nanti kita akan coba lihat ketika sudah dipasang ya. Nah, ini perbedaannya ya. Di sini tidak ada space. Nah, kalau kita lihat, ini tidak ada space. Lalu untuk yang bawaannya dia ada space. Itu perbedaannya. Oke, coba kita akan pasang untuk simulasi ya handlebarnya dipasangi top cover yang kita beli terpisah. Ya. Berikut ini adalah siring yang sudah terpasang dengan spacer 2 mili yang saya tadi custom. Lalu ini saya coba pasang dengan top cover yang saya beli terpisah dari handlebar bawaan. Dan kalau dilihat di sini ada space yang cukup minimal dan tidak terlalu mepet dengan frame, sehingga dengan pemasangan ini seharusnya nanti pergerakan handlebar atau fork menjadi tidak terganggu ataupun tidak terlalu lebar ya jaraknya. Ya, dan setelah ini kita perlu memasukkan jangkarnya ke dalam fork. Kalau memang nanti teman-teman kesulitan memasangnya, ini perlu sedikit diamplas ya bagian dalamnya kalau memang ada bagian-bagian yang kasar ya, untuk mempermudah jangkar masuk ke dalam stir tube. Dan berikut ini adalah jangkarnya sudah saya pasang di fork, dan untuk kabel brake kiri jadi bisa lewat atas stir tube ya, seperti yang saya informasikan sebelumnya. Oke, coba kita akan pasang untuk handlebarnya secara lengkap. Ya, sebelum memasang handlebar, kita mesti membongkar semua kabel-kabelnya. Kita akan coba bongkar BB-nya terlebih dahulu, lalu nanti semua kabel kita akan copot. Dan untuk membongkar BB, saya menggunakan tools ini ya, press fit tools. Ini bisa membongkar dan juga bisa pasang. Oke, kita akan bongkar dulu BB-nya, lalu kita copot semua kabelnya dan pasang handlebarnya. Ya, saat ini kondisi BB-nya sudah terlepas untuk sebelah kanan, lalu nanti setelah ini akan saya bongkar juga untuk sebelah kiri ya. Dan setelah BB-nya dibongkar, kita akan lihat bagian dalam perkabelan frame-frame-nya itu seperti apa. Lalu apakah nanti juga kita tidak menemukan kesulitan ketika kita membongkar atau memasang kembali kabel-kabelnya. Ya, berikut ini adalah kondisi setelah saya lepas BB-nya, dan kita lihat ini ada kabel brake kanan ya kalau kita lihat. Di situ full kabel sampai ke belakang. Nah, lalu untuk bagian FD ini kita lihat ada kabel warna putih ya. Nah, ini kabel warna putih ini ternyata dia melalui bawah frame lalu menuju ke atas ini. Nah, jadi dari atas outer kabelnya hanya sampai frame ini, lalu innernya dari atas ini sampai ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat di sini outernya hanya sampai sini ya. Nah, jadi innernya itu masuk ke dalam semua. Nah, nantinya kalau kita akan pasang jalur internal atau internal routing, tentunya kita nggak akan menggunakan full inner ya, tapi outer dan innernya kita akan masukin sampai ke bawah, sampai ke ujung mendekati frame
di bagian FD setelah bottom bracket ya. Lalu untuk kabel FD putihnya itu tidak akan kita gunakan lagi, tapi nanti untuk kabel FD-nya kita akan pasang sampai menuju ke ujung bagian frame mendekati FD. Dan jangan lupa ketika memasang kabel-kabelnya nanti kita harus pasang damper agar tidak ada bunyi-bunyi ketika nanti kita menggerakkan handlebar ya. Jadi lebih senyap. Dan ini sudah saya pasang dampernya di dalam frame. Jadi nanti tidak akan ada bunyi-bunyi ketika kita menggerakkan handlebar kanan dan kirinya ya. Untuk mempermudah pemasangan internal kabel routing, kita bisa menggunakan tools ini, yaitu untuk internal kabel routing tools. Jadi mempermudah kita pemasangan kabel secara internal, baik itu brake, shifter, kabel DI2 dan lain sebagainya. Berikut ini sudah selesai semua saya pasang, dan so far tidak ada kendala sama sekali ketika pemasangan. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan bleeding ulang untuk kabel brake-nya, dan juga saya sudah coba lakukan testing shifting, tidak ada isu sama sekali, lancar, smooth, dan tidak ada macet sama sekali. Nah, kalau kita coba lihat, pergerakannya sangat smooth dan tidak ada masalah ya, baik dari RD maupun dari FD ya. Dan untuk pergerakan handlebar pun kita coba gerakan kanan kiri, ini sangat smooth, tidak ada gesekan dengan frame dengan jarak yang minimal, tapi tetap tidak bergesekan dengan frame ya. Dan sebagai tambahan informasi, pada bagian kabel FD saya tambahkan kabel inner seperti ini untuk melindungi gesekan kabel FD dengan frame. Berikut ini setelah saya pasang semuanya, wheelset, crankset, dan lain sebagainya menjadi full bike, dan alhamdulillah ini menjadi sangat baik sekali, menjadi lebih rapi dan clean look. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar. Dan untuk detailnya memang saya tidak bisa memvideokan secara keseluruhan ya, karena prosesnya sebenarnya panjang, tapi pada video ini kita buat secara ringkas. Mudah-mudahan tidak ada informasi yang kurang. Jika memang nanti teman-teman perlu tanya lebih lanjut, bisa ditanyakan via kolom komentar. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.